Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan di pagi hari. Dengan bersyukur, memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Sepanjang malam kau lindungi jagai kami. Kau memberkati kami. Kau menaungi kami dengan kasih. Pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati. Dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripadamu. Kami datang menghampiri tahta kasih karunia. Dengan penuh kerinduan. Dengan rasa haus lapar Engkau. Sebab hanya Engkaulah Tuhan yang dapat memuaskan hasrat jiwa kami. Hanya Engkau Tuhan yang mengenal hati kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Setiru saya haus untuk aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan bagaimana rasa hati datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku ku lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya kekayaan kasih-Mu. Setiap saya tahu itulah aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah basah nanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku
Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu, Kau bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam bintangnya berkawan kau bersihmu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, Kau bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam bintangnya terdapat kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya terdapat kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya terdapat kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya terdapat kami menyembah dengan penuh kerinduan, dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Kami hampiri tahta kasih karunia-Mu,
menaikkan pujian, menaikkan penyembahan hanya kepadamu. Terima kasih. Terima kasih. Kami menyembah, kami menyembah. Tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu, Yesus. Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Allah segalanya dalam hidup kami. Engkau yang terutama bagi kami. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu. Sebab Engkau baik, Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami. Engkau selalu baik bagi kami. Selamanya Engkau baik. Dengan kesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami. Selalu baru setiap hari Kau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Ya Allah, Kau sungguh baik, Kau teramat baik. Haleluya, haleluya.
Syukur bagimu, syukur bagimu. Syukur bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Hanya di dalammu kami aman. Hanya di dekatmu kami tenang. Kami bersyukur padamu. Hanya Engkaulah satu-satunya dan tidak ada yang lain. Engkau yang kami andalkan. Sebab Engkau Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Ya, Engkau Tuhan saudaraku. Aku hanya kan berharap padamu. Sekali mengatakan Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaran. Aku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber berharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang satu-satunya yang ku percaya.
Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan pemulih. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau satu-satunya, dan tidak ada yang lain selain Engkau. Engkau sumber segalanya bagi kami. Waktu kami mau terus tinggal di dalam, menikmati segala kelimpahan kasih karunia, menikmati firman, menikmati kasih dan kuasa, kemurahan dan kebajikan, segala yang terbaik yang ada padamu di sepanjang umur hidup kami. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ros. Ya, makasih Pak. Pengen selamat pagi. Hari ini renungan kita ada di Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Nah, Mazmur 23 ini pasti tidak asing bagi kita ya. Saya kita pasti sudah menghafalnya. Apalagi banyak yang dilagukan, versi-versi lagunya banyak. Jadi kita bisa bernyanyi sambil menghafal. Mazmur Daud ini tidak tahu kapan ditulisnya, tapi kemungkinan waktu Daud
menjadi gembala, menggembalakan dombanya yang 1-2 ekor itu ya. Nah, yang ditulis ini sangat indah ya. Eh, sebuah janji yang sangat indah. Saya bacakan ya. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, saya mencoba men-sharingkan apa yang saya pahami tentang Tuhan gembalaku yang baiknya. Nah, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saat kita mendengarkan padang yang berumput hijau, nah kita kan tinggal di Indonesia, pasti gambaran kita tentang hamparan rumput yang luas, hijau, seperti itu kan. Tapi kalau kita pernah ke Israel, kita pasti melihat tanah yang apa ya, berpasir, berbatu, pokoknya sepertinya kering. Dan rumput hijau yang dimaksud Daud itu cuma apa ya, kayak sejumput di sini, sejumput di sana, bukan seperti yang kita bayangkan seperti lapangan golf yang hijau. Di sana pegunungannya pun bukan hijau, gunungnya kita lihat coklat, saking tandusnya ya. Nah, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saya pikir mengamat Tuhan ya, menggambarkan kita sebagai domba. Bukan seperti anjing, kucing, tapi seperti domba. Domba adalah makhluk yang paling, menurut aku, lemah ya. Mereka tidak punya tanduk untuk menanduk, untuk membela dirinya. Juga pandangan mereka sangat terbatas. Mereka tidak bisa memandang jauh, tidak bisa sendiri untuk mencari rumput yang hijau. Mereka harus mengandalkan gembalanya. Mereka cuma, kelebihan mereka cuma di pendengaran. Pendengaran yang bisa mendengarkan gembalanya. Kalau kita lihat di YouTube ya, itu banyak itu domba yang bisa mendengar. Kalau orang manggil dia ndak datang, tapi kalau gembalanya yang manggil dia datang. Nah, jadi ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau sebagai domba. Dia sangat mengandalkan gembalanya untuk membawanya ke padang rumput. Padang rumput yang hanya dilihat gembala, dombanya tidak bisa melihatnya. Ya, berarti kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan ya. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Nah, domba ini mulut dan hidungnya itu berdekatan. Mereka nggak bisa minum di tempat yang mungkin berarus. Mereka harus di air yang tenang. Jadi, apa ya, tiba-tiba blank aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Makanya untuk menemukan air yang tenang, domba juga harus mengandalkan gembalanya. Terus ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, kalau zaman Daud itu pasti jalannya kan tidak sebagus sekarang ya. Jadi jalan di zaman dulu itu ya, kalau mereka melewati bukit-bukit, jalan-jalannya itu ya berbatu, ada pasir-pasir. Sangat mudah untuk membuat domba-domba itu bisa terjatuh. Jadi mereka
harus fokus mendengarkan suara gembalanya untuk bisa berjalan sampai tujuan ya. Terus kalau soal ayat keempat, berjalan dalam lembah kekelaman, kalau di daerah sana, kalau sudah sore, walaupun belum malam, itu kan banyak gunung-gunung, bukit-bukit yang apa ya? Jadi tidak terlihat jalan itu karena dihalangi oleh gunung-gunung dan bukit itu. Jadi jalan itu sepertinya menjadi gelap dan banyak kalajengking, ada ular keluar. Jadi mereka harus sungguh-sungguh dekat dengan gembalanya. Karena gada dan tongkat gembalanya itu yang akan menjaga mereka. Menjaga domba-domba. Ya, kita walaupun jalan dalam bahaya, jalan mungkin gelap, kita juga tidak perlu takut. Kita mengandalkan Tuhan kita. Itu yang saya pahami dari ayat ini. Terus yang ayat kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, biar aku penuh melimpah. Nah, ayat ini ada dua pengertian yang saya dapat dari sini ya. Yang pertama itu minyak. Minyak itu memang domba itu harus diurapi minyak, dioleskan minyak maksudnya ya. Agar karena domba ini kalau di dekat hidungnya itu bisa dekat serangga-serangga seperti lalat dan serangga-serangga lainnya. Kalau masuk ke dalam hidungnya itu bisa membuat kematian bagi mereka. Jadi mereka harus diolesin minyak agar tidak ada serangga-serangga yang menghinggapi. Nah, satu lagi pengertian yang saya cari, mengapa diolesin minyak? Itu kalau di zaman itu, di daerah mereka itu, soal mengurapi, mereka kalau mau ke pesta, mereka harus diurapi minyak. Itu maksudnya, kalau tidak diurapi minyak, berarti mereka tuh tidak menghargai tuan rumah. Jadi mereka harus diurapi dengan minyak. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Menyediakan hidangan kan bisa diartikan bahwa Tuhan menyediakan, Tuhan apa ya, seakan-akan berbicara tentang pesta lah gitu. Jadi Tuhan menyediakan hidangan bagi kita, eh, yang saya dapat ya. Ini menurut saya di sebuah pesta, persiapan, Tuhan mempersiapkan kita untuk pesta. Pesta apa? Ya pesta pernikahan anak domba itu menurut saya ya, versi saya. Terus pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku kan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, kalau ayat ke-6 ini yang saya dapat ya, ketika hidup kita mengandalkan Tuhan, terus kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Nah, cycle kita, lingkaran kita itu, kita pasti menemukan orang-orang yang mungkin apa ya, satu tujuan, satu visi dengan kita, orang-orang yang baik, orang-orang yang murah hati, pokoknya kebaikan Tuhan mengikuti kita seumur hidup kita. Saya tutup ini ya dengan apa ya, sebuah kesaksian yang menurut aku cycleku gitu, eh, Tuhan kirimkan orang-orang yang baik. Saya teringat sama, saya pernah mengalami apa ya, suatu kecelakaan, tapi nggak sampai berbahaya gitu. Waktu saya memasuki sebuah lorong yang hanya satu mobil, saya ketemu mobil, otomatis saya nggak bisa masuk. Jadi saya mundur. Saya pas saya mundur itulah, saya kurang hati-hati sehingga menumbur mobil orang. Nah, saya berusaha meminggirkan mobil saya. Mereka dua orang turun, terus saya ajak ke bengkel untuk memperbaiki mobilnya. Kedua orang ini orang Indo asli. Tahu ya maksud saya? Kalau Cindo ketemu Indo, biasanya kita pasti
diperas, pasti itu kan. Tapi ketika saya ajak mereka ke bengkel, mereka melihat saya, terus saling berpandangan dengan kawannya. Terus mereka ketawa tuh bilang, nggak usah. Dari situ saya melihat bahwa ketika kita melakukan firman Tuhan, cycle kita tuh dikelilingi orang-orang yang Tuhan kirimkan, tuh orang-orang yang baik. Walaupun kita mengalami kejadian mungkin yang tidak menyenangkan atau Tuhan izinkan kejadian yang tidak menyenangkan, tapi cycle kita tuh pasti akhirnya itu luar biasa gitu loh. Tidak seperti yang kita bayangkan gitu. Nah, itu yang dapat saya bagikan dari Tuhan gembalaku yang baik. Intinya tetap dengarkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, tetap lakukan bagian kita. Nah, itu yang saya dapat. Pak Heri, silakan tambahkan. Oke, terima kasih untuk Ibu Ros buat sharing firman Tuhannya. Sudah sangat jelas tentunya. Tinggal bagian kita coba renungkan sepanjang hari ini melalui Mazmur 23 ini. Apakah kita sudah benar-benar menjadi seperti seekor domba kepada Tuhan? Jadi sekali lagi seperti Ibu Ros tadi sudah gambarkan secara detail. Dan saya percaya kita ini tahu domba itu menggambarkan uh, sosok binatang yang benar-benar paling lemah. Tidak mempunyai apa ya sisi untuk dia mempertahankan hidupnya. Apalagi untuk menyerang lawannya. Hampir semua binatang yang lain itu mempunyai kemampuan bertahan ketika diserang. Contoh, kalaupun sepertinya rusa itu kelihatannya lemah, tapi ada rusa yang punya tanduk, bisa melawan dengan tanduk. Atau paling tidak, rusa dikenal larinya sangat cepat kalau dikejar musuh. Seperti itu. Atau bahkan kalau Bapak Ibu lihat kucing yang kelihatannya cute, manis gitu. Tapi dia punya cakar ketika dia mau diserang atau untuk menyerang. Nah, domba satu-satunya binatang yang gak punya itu semua. Sungguh Tuhan tuh hebat. Nah, jadi perenungannya seperti ini. Apakah kita udah benar-benar jadi domba? Tadi Bu Ros gambarkan kalau untuk cari makan saja, domba itu harus mengandalkan gembalanya. Jadi tentu Bapak Ibu harus ingat konteks yang dicatat oleh Daud ketika di padang gembala mengembalakan domba, ya seperti Bu Ros tadi bilang, padang rumput itu bukan seperti di Indonesia. Pokoknya tiap pagi dilepas aja di kandang, sekelilingnya itu sudah padang rumput. Tapi benar-benar harus dituntun ke daerah-daerah yang ada rumput yang ya sejumput sana, sejumput sini kata Ibu Ros tadi kan. Apalagi cari air, itu bukan perkara yang mudah di daerah Israel. Bukan seperti kita keluar rumah jarak berapa puluh meter mungkin ada sungai. Mau sungai kecil, mau sungai besar, ya kita di Jambi menemukan sungai itu nggak akan susah. Saya keluar rumah saya belok sebelah kiri, 15 meter aja itu udah ada aliran sungai. Yang bahkan kalau hujan sedikit aja udah meluap bisa naik banjir. Belum lagi kita punya sungai Batanghari yang besar. Di hampir semua pelosok daerah kita ada sungai. Nah, jadi sekali lagi, untuk mencari makan saja, domba itu harus mengandalkan gembala. Kalau enggak, dia enggak makan. Artinya, coba renungkan, waktu kita mencari makan untuk kita bekerja, apakah ketika kita bekerja, kita mengandalkan Tuhan? Atau kita mengandalkan kekuatan kita? Atau waktu kita diserang oleh musuh, apakah kita benar-benar berlindung dan berserah kepada Tuhan? Atau kita mulai menyerang dan membalas? Seperti yang saya gambarkan tadi, kalaupun seekor kucing yang kelihatannya cute, manis, lembut, imut, tapi coba kalau kita mau coba serang dia, dia bisa menunjukkan taringnya, dia menunjukkan cakarnya. Apakah kita masih seperti itu? Ketika ada orang yang menyentuh kita, mengusik kita, nyenggol harga diri kita, walaupun berkali-kali saya katakan, ya harusnya kita udah nggak punya harga diri lagi. Karena harga diri kita udah ditebus lunas di kayu salib, kita ini milik Tuhan.
Apakah kita jadi seperti domba yang cuma teriak-teriak sama gembalanya, be, be, be. Lari pun dia nggak kenceng, mau ngelawan dia juga nggak mampu. Satu-satunya perlindungan dan pertolongan dia adalah gada dan tongkat gembalanya. Makanya domba itu nggak bisa jauh dari kawanannya. Domba itu nggak bisa jauh dari gembalanya. Nah, jadi hari ini saya berdoa, Bapak Ibu bisa benar-benar merenungkan hidup kita. Aku sudah seperti domba nggak ya? Dengan satu kelebihan, satu-satunya kelebihan, dan itu pun peka mendengar, bukan tajam mendengar ya, tapi peka mendengar hanya suara gembalanya. Ada kan binatang itu peka, ada gesekan sedikit pun udah langsung berdiri dia kan, seperti anjing mungkin kan. Oh ada ancaman, dia tahu. Domba itu seperti Ibu Ros tadi katakan, peka pendengarannya, bukan tajam pendengarannya. Dia itu peka itu hanya dengerin satu suara gembalanya. Tapi kalau di sekelilingnya tiba-tiba ada serigala atau beruang atau singa yang mengendap-endap, dia nggak akan pernah tahu. Dia tinggal diterkam. Nah, jadi coba hari ini renungkan hidupmu. Apakah dalam bekerja kau masih mengandalkan kekuatanmu? Atau kau berserah, berharap, dan andalkan Tuhan? Ketika ada orang yang ingin menyerang hidupmu, apakah engkau sepenuhnya tetap berserah, berlindung pada Tuhan? Atau engkau mulai menunjukkan taringmu, menunjukkan cakarmu, menunjukkan kekuatanmu? Dan hari ini kita juga belajar apakah kita hanya peka dengar suara Tuhan. Seperti Ibu Ros tadi katakan, domba itu harus tenang. Minum saja harus tenang. Karena kalau airnya beriak, dikit waktu minum, masuk hidung, kesedak dia. Airnya harus benar-benar tenang. Nah, berapa banyak kita akhirnya nggak bisa tenang di tengah dunia yang bergelombang, beriak besar. Kita jadi panik, nggak bisa tenang. Nah, jadi benar-benar, come on, hari ini sadari kita ini cuma seperti seekor domba. Tapi bersyukurnya kita punya Tuhan yang jadi gembala yang baik bagi kita. Yang dia tahu semua kebutuhan. Yesus ngomong di Matius 6, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa. Tapi Bapamu tahu kamu perlu itu semua. Jadi jangan pernah khawatir Bapak Ibu. Orang di sekeliling kita hari-hari ini akan ngomong, ya susah ya, ekonomi susah, bisnis susah, cari uang susah. Bukan hari-hari ini saja Bapak Ibu, sepanjang saya hidup, saya besar, saya ngerti, selalu orang ngomong susah. Walaupun itu tadi, apakah itu hanya sekedar latah, mulutnya ikut-ikutan susah. Karena saya lihat realitanya juga nggak susah-susah amat. Ataupun ya memang mungkin seperti saya pernah ngomong, saya pernah tes salah satu karunia saya itu karunia menderita. Artinya bukan hidup saya menderita, tapi saya ini tipe orang yang akan tahan menghadapi penderitaan. Dan ya kami sudah melewati banyak penderitaan. Tapi ya kami enjoy, kami tahan, kami nikmati. Yaitu kasih karunia kan. Ada orang yang baru ngalami masalah dikit aja rasanya udah, aduh, rasanya sudah berat banget sih masalahnya. Apalagi kita sudah melewati satu kitab sebelum Mazmur Ayub. Belum sampai level itulah kita. Jadi hari ini, mari coba renungkan benar-benar firman ini. Seperti Ibu Ros tadi katakan, kita udah sering nyanyiin lagu ini sih. Banyak digubah di zaman sekarang di lagu. Tapi apakah kita benar-benar bisa meresapi, merenungkan makna dari Mazmur 23 ini? Kata kuncinya seperti yang di awal Ibu Ros tadi katakan. Mengandalkan Tuhan. Karena domba nggak bisa ngapa-ngapain tanpa gembalanya. Bahkan melewati lembah bayang maut pun, itu tadi, pandangan mata domba itu kalau udah mulai petang, udah rabun, nggak lihat apa-apa. Ada ular, ada kakak jengking. Jadi benar-benar mengandalkan gembala. Itu bicara tentang serangan-serangan, kuasa kegelapan.
Tapi percayalah ada proteksi Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Bahkan hebatnya tadi yang seperti Ibu Ros katakan di ayat yang kelima. Kalaupun ada lawan, ada singa, ada beruang, saya percaya Daud akan tetap taruh dombanya di tempat yang ada rumput untuk santai makan. Daud yang maju ngelawan beruang dan singa itu. Jadi kita tetap makan, Tuhan yang berperang ganti kita. Makanya kan di perjanjian baru dipertegas, kita ini lebih dari pemenang. Ngadepin lawan jangan kita yang maju. Tuhan taruh kita makan, ditaruh di rumput, gembala yang maju. Karena seperti itu yang pernah Daud katakan kepada Raja Saul kan. Ketika ada beruang atau singa yang ingin menyerang dombaku, maka aku tangkap janggutnya dan aku cabik-cabik tubuhnya. Jadi mari hari ini benar-benar bagian kita adalah tetap diam dalam rumah Tuhan. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Seperti di konser sukacita masing-masing. Jangan sampai kita punya mindset keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk hadirat Tuhan. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Makanya waktu giliran di luar diserang KO kita. Makanya sadari terus Tuhan itu Immanuel bagi kita. Allah beserta kita, gembala yang baik. Dalam seluruh aspek hidup kita. Andalkan Tuhan sepenuhnya. Kita ini hanya seekor domba Bapak Ibu. Jadi tadi Bu Ros sudah sampaikan detail. Jadi Bapak Ibu tolong renungkanlah hari ini. Apakah hidupmu seperti domba yang benar-benar berserah penuh, andalkan Tuhan. Atau masih, yaitu tadi, punya defense pertahanan, kekuatan diri sendiri, punya keinginan menyerang dengan kemampuan dan kekuatan, atau berserah kepada Tuhan. Aku berserah, aku berserah. Ketika orang menyerang, rasanya pengen daging ini segera melawan. Kau udah tahu siapa aku. Tapi secepat itu katakan, enggak lah, Tuhan. Engkau yang berperang ganti aku, Engkau yang bela. Aku mau berdiam diri, menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Ibu Ros. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Joni, nanti ditutup sama Ibu Ros. Ya, shalom semua. Mari kita masuk dalam pokok doa kita pagi hari ini. Bapak terima kasih pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia-Mu, buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami boleh tetap bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan Engkau. Kami juga boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki gembala yang baik, yang selalu menuntun kami ke padang rumput yang hijau dan kepada air yang tenang Tuhan. Ajar kami Tuhan menjadi domba-domba yang taat mendengar suara gembala. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini urapi kami semua, jadikan kami menjadikan kami domba-domba yang taat kepada Engkau Tuhan sebagai gembala agung kami. Terima kasih Bapak, kami berkati Ibu Ros yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Semakin hari, semakin Engkau memakai hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Kau berkati seluruh keluarganya, Abi dan anak-anak mereka juga Tuhan, memberkati mereka semua. Terima kasih juga Tuhan Yesus, dan juga berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa bersama Tuhan untuk setiap acara HUT Pelita akan diadakan besok Tuhan. Engkau campur tangan untuk setiap persiapannya Tuhan. Engkau juga campur tangan untuk cuacanya, di mana tempat kami beracara Tuhan. Tuhan terima kasih, persiapkan segala pelengkapannya. Bila Tuhan lewat HUT ini kami mengenal betapa besar kasih karunia-Mu Tuhan buat kami pelita ini Tuhan.
Kami tahu Tuhan, dengan bertambahnya, dengan ulang tahun ini kami mengingat bahwa setiap rencanamu buat kami semua jemaatmu untuk terus menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Untuk membawa mereka kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa untuk persiapan acara pembinaan wanita Tuhan. Tuhan juga campur tangan, Tuhan persiapkan setiap panitianya. Tuhan juga campur tangan untuk peserta-peserta yang akan ikut Tuhan. Biar lewat acara ini Tuhan, semakin banyak ibu-ibu diperlengkapi untuk mereka. Semakin hari semakin bijak Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap acara dan persiapannya ya Pak. Bapak terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati. Tuhan berikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau juga mengurapi, berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan. Gubernur, bupati, dan wali kota dan sejajarannya Tuhan. Engkau yang menaruhkan mereka hikmat dalam memimpin bangsa kami yang besar ini ya Bapa. Engkau memberikan mereka kekuatan yang daripadamu untuk memimpin dengan adil dan benar. Bapak terima kasih, kami juga bersyukur buat tiap hasil bumi dan hasil alam yang melimpah Tuhan yang Kau sediakan buat negara kami Indonesia. Biar itu semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pagi hari ini. Setiap doa-doa kami dalam tangan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, dan kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan terima kasih dan bersyukur Tuhan buat hari ini. Ya Bapa, biarlah Engkau memberikan kami Tuhan hati yang tahu selalu mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, tuntunan-Mu Bapa. Biarlah kami boleh belajar tidak khawatir akan makanan dan minuman kami Tuhan. Karena kami tahu kami punya gembala yang baik yang membawa kami ke padang rumput yang hijau dan membawa kami ke air yang tenang yang memuaskan jiwa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau air kehidupan kami yang membawa kepuasan yang menyegarkan jiwa kami. Kami boleh berharap selalu kepada Engkau. Kami mau menjadi domba yang taat, yang selalu dengar-dengaran dengan suara-Mu Tuhan, dan selalu Tuhan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, yang bersyukur dan serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah setiap anggota Koram Deo Tuhan, Tuhan berkati dalam melakukan pekerjaan tugas apapun Tuhan, biarlah Engkau berkati setiap tangan kami dan boleh berhasil. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepanjang hari ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Jangan lupa besok Food Pelita. Jangan lupa nanti siang jam 12, siapa yang punya waktu kita jalan-jalan ke mengikuti gembala kita, yaitu Bapak Hengki